Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penanda tumor CEA atau karsinoma embrionik antigen. Karsinoembrionik antigen CEA adalah protein yang dihasilkan oleh epitel saluran cerna janin yang juga dapat diekstraksi dari tumor saluran cerna orang dewasa. Ditemukan tahun 1965 oleh Gould and Friedman. Glikoprotein dengan BM 180.000 Dalton. CEA dibentuk di saluran gastrointestinal dan pankreas sebagai antigen pada permukaan sel yang selanjutnya diekskresikan ke dalam cairan tubuh. CEA sebagai petanda tumor untuk kanker kolateral atau esofagus pankreas, lambung, hati, payudara, ovarium, dan paru-paru. Tumor marker adalah substansi yang dihasilkan oleh sel tumor atau oleh sel lain di dalam tubuh akibat respon dari adanya sel kanker. Substansi tersebut dapat ditemukan pada bermacam cairan tubuh atau spesimen jaringan. Tumor marker merupakan substansi protein, hormon, enzim, atau antigen yang dapat timbul dan meningkat secara signifikan pada berbagai tipe dari kanker. Tumor marker sangat penting untuk memperkuat diagnosa, follow-up, dan melihat efektivitas pengobatan kanker. Setiap tumor marker memiliki profil yang berbeda. Tanda tumor adalah substansi biologi yang diproduksi oleh sel-sel tumor, masuk dalam aliran darah dan dapat dideteksi jumlah atau nilainya dengan pemeriksaan. Petanda-petanda tumor idealnya mempunyai potensi untuk membantu ahli klinik dengan cara memberi sinyal dan aktivitas penyakit dalam keadaan tidak adanya manifestasi klinik, sehingga dengan demikian memberikan suatu metode screening untuk penyakit preklinik, memantau status tumor selama pengobatan, dan mendeteksi kekambuhan dini. Prinsip tes strip. Perangkat CEA Rapid Test mendeteksi antigen karsinoembrionik manusia melalui interpretasi visual pembangunan warna pada strip internal. Antibodi CEA bergerak di wilayah uji membran. Selama pengujian, spesimen bereaksi dengan antibodi CEA konjugasi partikel berwarna dan prokot ke sampel tes. Setelah tercampur, bermigrasi berpindah melalui membran dengan tindakan kapiler dan berinteraksi dengan reagen pada membran. Jika ada antigen CEA cukup dalam spesimen, sebuah band berwarna akan terbentuk di wilayah uji membran. Kehadiran pita berwarna menunjukkan hasil yang positif, sementara ketiadaan menunjukkan hasil negatif. Penampilan band berwarna di wilayah kontrol berfungsi sebagai kontrol prosedural, menunjukkan bahwa volume tepat dari spesimen telah ditambahkan dan wicking membran telah terjadi. Yang kedua, prinsip ELISA sandwich. Permukaan sumur dilapisi dengan antibodi yang terikat dengan jumlah yang diketahui untuk menangkap antigen yang diinginkan. Setelah non-specific binding sites diblok dengan BSA, sampel yang mengandung antigen diaplikasikan pada plate. Antibodi primer kemudian ditambahkan sehingga akan melapisi sandwich antigen tersebut. Antibodi sekunder yang terikat enzim kemudian ditambahkan untuk mengikat antibodi primer. Antibodi sekunder konjugat enzim yang tidak berikatan dengan antibodi primer kemudian tercuci. Substrat ditambahkan dan secara enzimatik diubah menjadi substrat berwarna yang dapat diukur.
Kemudian alat dan bahan. Metode strip test ada 5, yaitu yang pertama rapid test, 2 sampel darah atau serum, 3 buffer, 4 tisu, dan 5 pipet tetes. Selanjutnya alat dan bahan dari ELISA sandwich. Yang pertama adalah reagen 1, yaitu biotin yang bertutup abu-abu. Yang kedua reagen 2, BPY tutup hitam. Yang ketiga mikropartikel berlapis M-streptavidin yang bertutup transparan. Yang keempat sampel darah EDTA. Yang kelima mikropipet, dan keenam alat ELISA. Selanjutnya yaitu proses strip test, tahap pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang pertama adalah pra-analitik. Siapkan alat bahan yang akan digunakan, lakukan pengambilan darah vena sebanyak 3 cc, lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan serum, dibuka rapid test dari segelnya dan diletakkan pada permukaan yang bersih, diberi label pasien dan uji kontrol. Yang analitik, diteteskan 3 tetes darah serum plasma untuk spesimen menggunakan pipet sekali pakai yang telah disediakan dan memulai timer. Jika pengujian gagal untuk bermigrasi atau berpindah melintasi membran setelah 1 menit, tambahkan 1 tetes buffer untuk spesimen dengan baik. Post analitik yaitu tunggu band berwarna muncul, hasilnya harus dibaca pada 15 menit. Jangan menginterpretasikan hasil setelah 20 menit. Kemudian proses dari ELISA sandwich. Yang pertama, darah harus diambil dengan menggunakan teknik venipuncture standar dan serum harus dipisahkan dari sel darah merah segera mungkin. Yang kedua, sampel plasma dikumpulkan dalam tabung yang berisi EDTA. Yang ketiga, spesimen harus ditutup dan rapat disimpan 48 jam pada suhu 2-8 Celcius. Kemudian inkubasi pertama 10 mikroliter sampel CAA monoklonal yang terbiotimilasi antibodi dan antibodi spesifik CEA monoklonal berlabel kompleks ruthenium bereaksi membentuk kompleks sandwich. Inkubasi kedua setelah penambahan mikropartikel berlapis streptavidin, kompleks menjadi terikat pada fase padat melalui interaksi biotin dan streptavidin. Kemudian, campuran reaksi disedot ke dalam sel pengukur di mana mikropartikel secara magnetis ditangkap ke permukaan elektroda. Zat yang tidak terikat kemudian dihilangkan dengan prosel. Penerapan tegangan pada elektroda kemudian diinduksi emisi chemiluminescent yaitu diukur dengan fotomultiplier. Hasil ditentukan melalui kurva kalibrasi yang merupakan instrumen khusus dihasilkan oleh kalibrasi 2 titik dan kurva master disediakan melalui barcode reagen atau e-barcode. Baiklah, kemudian review materi yang kami sampaikan. Indeks CA melebihi batas normal memiliki risiko kanker hingga 60%. Penelitian menunjukkan bahwa 97% CA dari orang normal adalah kurang dari 5,2 mg per mililiter. Walaupun terdapat 3% orang-orang sehat yang melebihi batas normal, tetapi biasanya masih berada di rentang 5,2 sampai 75,5 Ng per ml. Pasien diwajibkan waspada dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ketika indeks CA melebihi 10 Ng per ml. Karena jika sudah melebihi batas normal CA, ini berarti pasien memiliki resiko terkena kanker hingga 60%. Mungkin saja orang-orang ini tidak mengalami gejala apapun, karena tumor dalam tubuhnya masih sangat kecil sehingga masih sulit terdeteksi melalui CT, MRI, PET atau CT dan endoskopi. Tetapi menurut pengamatan para ahli, kanker akan terdeteksi 6 bulan hingga 5 tahun setelahnya. Jika ditemukan indeks CA melebihi batas normal, pasien dapat melakukan upaya peningkatan kekebalan tubuh.
memperbaiki lingkungan mikrotumor, menghindari faktor-faktor pertumbuhan kanker, dan upaya pencegahan lainnya. Hal ini dapat secara efektif mengontrol perkembangan tumor, memperpanjang kelangsungan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah tumor marker adalah substansi yang dihasilkan oleh sel tumor atau oleh sel lain di dalam tubuh akibat respon dari adanya sel kanker. Substansi tersebut dapat ditemukan pada bermacam cairan tubuh atau spesimen jaringan dan dapat dideteksi secara radioimmunoassay, immunoradiometric assay, dan enzim link immunosorbent dan pemeriksaan imunohistokimia. Carcinoembryonic antigen (CEA) adalah protein yang dihasilkan oleh epitel saluran cerna janin yang juga dapat diekstrasi dari tumor saluran cerna orang dewasa atau kanker usus besar. Dan sebagai petanda tumor untuk kanker kolorektal, esofagus, pankreas, lambung, hati, payudara, ovarium, dan paru-paru. Pemeriksaan CA merupakan uji laboratorium yang tidak spesifik karena hanya 70% kasus didapatkan peningkatan CA pada kanker usus besar dan pankreas. Berikut adalah contoh foto dari CA. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi singkat dari pemeriksaan penanda tumor CEA. Terima kasih telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga dapat membawa keuntungan bagi kita semua. Izinkan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.